Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVRI Bengkulu di acara Dokter Kito bersama Kita Sehat edisi hari ini dengan tema faktor risiko stroke. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dr. Azari, spesialis neurologi, dan juga Dr. Alhamila. Boleh dilanjutkan dokter, pembahasannya semakin menarik nih. Iya, makin menarik. Nah ya, kita lanjut faktor risiko. Faktor risiko itu kembali lagi ya, artinya adalah apa sih yang menyebabkan stroke itu terjadi. Faktor risiko itu terbagi menjadi dua. Ada yang tidak dapat diubah, jadi memang seperti itulah ya. Dia susah kalau kita mau ubahnya. Apa? Nomor satu adalah umur. Nah, usia itu pengaruh ya. Semakin bertambahnya usia, maka sel-sel tubuh kita itu dia bekerjanya menjadi lebih berkurang ya dibandingkan ketika usia masih muda. Biasanya berumur di atas 55 tahun ada istilahnya namanya degeneratif atau penurunan fungsi. Nah, ketika terjadi penurunan fungsi, itulah yang bisa salah satu faktor risiko terjadinya suatu stroke. Nah, ya tidak dapat, tentunya umur tidak dapat diubah ya. Kita tetap ulang tahun segala macam, nggak bisa mundur ya. Nah, kemudian yang kedua jenis kelamin. Nah, ini berdasarkan penelitian ya, ternyata yang paling banyak itu sebenarnya pria ya, lebih banyak terkena stroke dibandingkan wanita. Nah, kenapa seperti itu? Ya mungkin berhubungan dengan hormonal biasanya. Jadi wanita pada usia tertentu sebelum menopause itu ada hormon yang memberikan proteksi sehingga tidak terjadi stroke. Nah, sedangkan pria tidak memiliki hormon tersebut. Kemudian ras tertentu, ini juga dari penelitiannya ternyata ras kulit hitam ya atau ras campuran itu lebih tinggi insiden terkena stroke-nya dibandingkan ras kulit putih. Itu penelitian yang dilakukan oleh orang Eropa ya. Kemudian genetik. Misalnya ada riwayat keluarga, ayah, ibu, saudara sekandung atau ada anak yang kena stroke, maka ada kemungkinan juga genetik itu apa sih? Genetik itu artinya bawaan. Jadi memang tercetak dari sananya, dari ketika lahir sudah ada informasi, oh ini bisa kena stroke nih, bisa kena stroke. Nah, harus lebih berhati-hati sebenarnya. Iya, harus lebih berhati-hati. Bawaan pabriknya gitu. Iya, bawaan pabriknya udah seperti itu kan. Misalnya, oh ternyata dulu kakek saya ya pernah kena stroke ceritanya katanya. Berarti saya harus lebih hati-hati lagi nih karena saya ada kemungkinan kena karena udah ada informasinya, turunannya udah ada. Tapi bisa dihindari ya. Ini yang tidak dapat diubah. Tentunya ya gimana cara kita ngubah ras ya. Saya mau jadi orang Eropa aja. Nah, itu tidak mungkin ya. Nah, terus genetik juga saya pengen gimana caranya belum ada ya. Nah, yang kita bisa lakukan, yang bisa kita lakukan adalah ini tadi. Faktor risiko stroke yang dapat dimodifikasi. Nah, ini ada banyak sekali ternyata ya. Ada yang berasal dari penyakit. Yang atas yang warna biru berasal dari penyakit, ada yang berasal dari aktivitas kegiatan kita. Contoh misalnya, ini ada banyak sekali ya. Nomor satu biasanya hipertensi atau darah tinggi. Wah, ini nomor satu sekali ya. Darah tinggi ini ibaratnya kalau kita lihat di masyarakat seperti kacang goreng. Banyak sekali ya. Wah, ada hipertensi segala macam. Ini salah satu resiko terjadi suatu stroke. Kemudian ada diabetes ya, kencing manis ya. Diabetes sama dengan kencing manis. Obesitas atau kegemukan. Kemudian ada dislipidemia atau kolesterol. Ini istilah kedokteran ya. Kalau bahasa awamnya adalah kolesterol tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan sumbatan. Nah, kemudian ada lagi yang lain-lain ya. Misalnya ada gangguan irama jantung atau ada pernah kena stroke sebelumnya atau ada gangguan dari metabolisme di tubuh. Dari yang ini, yang lifestyle ya, nomor satu merokok. Nanti kita jelaskan kenapa kok bisa sih merokok kena stroke ya. Ini segala sumber penyakit nih dokter. Nah, itu juga ya. Stres mental fisik. Wah, tekanan dari pekerjaan ya, tekanan dari keluarga ya. Migrain. Nah, ternyata kok migrain jadi stroke ya. Nah, nanti kita jelaskan juga penyalahgunaan obat ya, kurang aktivitas fisik, sedentary life ya.
kurang olahraga, konsumsi alkohol, atau kontrasepsi hormonal, ini bisa menyebabkan stroke. Nah, ini kita bahas satu-satu nih. Tapi yang paling mayor aja, yang paling utama saja ya. Nih, yang nomor satu adalah hipertensi. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi sama dengan darah tinggi. Jadi ketika kita periksa ke dokter, ibu ada riwayat darah tinggi nggak? Oh, ada dok. Oh, ada tidak dok misalnya. Definisinya apa ya? Jadi ketika ditensi, ya ditensi itu ternyata tensinya yang atas atau sistolik itu lebih dari 140 mm Hg. Kalau yang bawahnya diastolik adalah 90 mm Hg. Nah, maksudnya apa sih sistolik, diastolik? Sistolik itu ketika jantung memompa, kontraksi. Diastolik ketika dia relaksasi, ya. Darah masuk ke jantung. Kalau sistolik dia menekan untuk menyebarkan aliran darah. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Hipertensi itu ada klasifikasinya. Yang normalnya adalah 120 sampai 129 untuk yang sistoliknya. Biasanya kita paling sering yang atas. Yang bawah ini kita termasuk jarang sebenarnya ya. Karena paling nyata itu ya ketika kontraksi jantung tersebut. Nah, kemudian normal tinggi ini mulai waspada ya. Normal tinggi 130 sampai 139. Kemudian derajat 1 140, derajat 2 160 sampai 179 ya. Derajat 3 lebih dari 180. Jadi udah tinggi sekali tensinya. Nah, apa yang terjadi ketika hipertensi ya? Kita lihat di sini ada gambar pembuluh darah di sini. Nah, di sini healthy. Ini pembuluh darah orang yang sehat. Ya. Endotelnya atau dinding pembuluh darahnya itu bagus. Ketika terjadi hipertensi ya, karena kontraksinya cukup kuat, tensinya tinggi, jadi terjadi penebalan. Kita bisa lihat sama-sama nih. Ada penebalan, dindingnya beda. Ini lebih tipis ya, normal. Ini menebal. Nah, seperti orang gym. Nah, orang gym ya, ototnya jadi besar, jadi nebal. Ini karena dia nahan derasnya aliran darah tersebut, jadi kuat jadinya. Tapi kuat dalam artian tidak bagus ini. Karena dia pembuluh darah jadi tidak lentur. Jadi lebih sempit ya dokter? Lebih sempit ya, lebih sempit, aliran darah terganggu ya, tidak lentur, itu menyebabkan gangguan. Nah, cara antisipasinya gimana ya? Gizi seimbang. Jadi, gizi seimbang ya. Jadi kita kurangi garam-garaman ya, pembatasan gula dan lemak. Kemudian mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal. Ini bisa nih, beli meteran ya, pria harus kurang dari 90, wanita kurang dari 80. Lebih dari itu, maka berat badannya berarti kegemukan ya. Kemudian gaya hidup aktif, olahraga teratur, stop merokok dan hindari konsumsi alkohol. Ini aja sudah bisa untuk dilakukan ya. Mau nanya nih dok, kan hipertensi ini termasuk juga faktor resiko dari stroke. Ya. Misalnya ada keluarga kita nih yang hipertensi, berarti kita juga bisa tuh kemungkinan kena stroke gitu dok? Betul, Ya. bisa kena. Jadi ada hubungan walaupun misalnya orang tua kita bukan stroke, cuma hipertensi, tapi nanti kita pun bisa ada faktor resiko ke stroke gitu ya dok ya? Nah, betul sekali ya. Karena ini salah satu istilahnya jalan menuju ke stroke tersebut. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan kesehatan kita ya. Oke dokter, sebelum melanjutkan kita akan jeda terlebih dahulu dokter. Kita akan rehat terlebih dahulu. Silakan dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama kita sehat.